dan terus menjadi pengamat kekuasaan. Karena mereka tidak bisa kita biarkan begitu saja, teman-teman semua. Oleh karenanya hari ini kita berdiri di sini untuk menyampaikan aspirasi kita. Ormas yang dibubarkan oleh pemerintah itu tidak lagi melalui yudikatif, artinya tidak ada lagi proses pengadilan di situ. Ini justru membunuh demokrasi yang berada di Republik ini. Hari ini kita duduk di sini, kita berdiri di sini untuk menyampaikan aspirasi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Referendum Jokowi pembual atau berprestasi. Mulai hangat pro dan kontra soal pandangan bahwa Jokowi itu pembual atau Jokowi berprestasi. Karena pembual maka wajar jika Jokowi mundur cepat. Tetapi argumen lain menyatakan bahwa Jokowi itu berprestasi karena layak untuk diberi kesempatan menambah periode jabatan satu kali lagi. Pro kontra hanya buang energi dan jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi friksi, konflik atau bahkan ledakan politik. Kasus postingan BEM UI The King of Lip Service mendapat dukungan BEM lain, bahkan dukungan kelompok atau tokoh-tokoh seperti Rizal Ramli, Faisal Basri, dan lainnya. Sementara pendukung Jokowi, seperti Ruhut Sitompul dan juga Kodari mengkampanyekan perpanjangan 3 periode, bahkan sampai 5 periode. Suara rakyat, suara Tuhan, begitu kata Ruhut. Nah, untuk membuktikan kebenaran suara Tuhan itu kemana, maka kita tanyakan saja pada rakyat untuk melalui referendum. Opsinya Jokowi pembual atau Jokowi berprestasi. Konsekuensinya jika menang suara pembual maka Jokowi turun secepatnya. Sebaliknya jika suara rakyat adalah berprestasi maka opsi perpanjangan periode dilegitimasi. Partai politik dan parlemen baik DPR maupun MPR mestinya siap menangkap dan menindaklanjuti apa yang diputuskan oleh suara Tuhan yang didapat secara fair dan jujur. Jika pembual menang, maka pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 berkaitan dengan presiden melakukan perbuatan tercela dapat diterapkan, dan jika berprestasi yang menang, maka MPR bersiap melakukan amandemen terhadap pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 soal jabatan presiden. Pendidikan politik dalam rangka membangun iklim yang demokratis harus terus diupayakan. Demokrasi kini telah tercuri oleh para pengkhianat oligarkis, kapitalis, dan juga kleptokratis. Mereka mengendalikan negara dan para politisi. Rakyat harus melakukan terobosan politik dalam menghadapi kebuntuan yang menyengsarakan. Referendum adalah bagian dari proses atau upaya itu. Ujungnya tidak lain adalah amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 atau penerapan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang rakyat kehendaki saat ini. Langkah konstitusional harus dijalankan dan untuk mengetahui aspirasi rakyat yang sebenarnya, maka referendum adalah salah satu metode ataupun jalannya. Mengandalkan survei atau polling sudah tidak dapat dipercaya akan akurasinya. Hal itu syarat kepentingan. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 atau Pasal 7A adalah pilihan yang menarik. Diawali oleh opsi Jokowi pembual atau Jokowi berprestasi. Negara tidak boleh dibiarkan tidak menentu, selalu menjadi gunjingan bahkan olok-olok. Situasinya bagai anomali. Jokowi harus cepat ditentukan statusnya, digantikan atau diperpanjang. Referendum bukan aturan baku, tetapi terobosan. Bangsa ini perlu mengambil keputusan cepat agar dapat selamat. Pemilu 2024 butuh landasan penguat sebab bisa saja tidak terlaksana. Jika terlaksana pun harus signifikan berdaya guna bagi perbaikan bangsa dan juga negara. Referendum menurutnya adalah starting point untuk perubahan dan perbaikan. Media Rusia pun ikut bertanya-tanya soal Jokowi jadi King of Lip Service. Media Rusia Beyond the Headline atau RBT8 ikut mempertanyakan gelar The King of Lip Service yang disematkan oleh BEM Universitas Indonesia untuk Presiden Joko Widodo. Melalui akun Twitter miliknya di RBTH Indonesia,
RBTH edisi Bahasa Indonesia bertanya, sedang ada masalah apa di Indonesia? Pertanyaan itu disampaikan admin RBTH Indonesia merespon dua foto yang diunggah oleh BEM UI Official yang memperlihatkan foto Jokowi yang mengenakan jas biru berdiri di podium berlogo burung Garuda. Foto itu dimontage dengan menambahkan mahkota di kepala Jokowi dan gambar bibir merah di latar belakangnya. Tampaknya seorang netizen berusaha menjawab pertanyaan RBTH Indonesia dan mengatakan sesuatu mengenai kardus digembok. Jawaban itu sudah dihapus oleh sang netizen, sehingga tidak diketahui lagi pemilik akun yang menjawab pertanyaan dari RBTH Indonesia dan jawaban persis yang disampaikannya. Kenapa kardus digembok? Apa tidak cukup pakai selotip? Tanya RBTH Indonesia, seakan semakin penasaran. Pertanyaan ini dijawab pemilik akun @alhamdulillah7 yang lebih unik kalinya plastik terus digembok. Tapi cara melepaskannya gemboknya yang digergaji, bukan plastiknya yang digunting. Tulis akun @alhamdulillah7. Lantas pemilik akun @auriga28th juga menggunakan nama Wong Gemblo, menuliskan dirinya mau menjawab pertanyaan dari RBTH, tapi tidak berani nunggu BEM UI Official aja yang jawab. Banyak tukang bakso yang lewat. Tulis Wong Gemblo lagi. RBTH Indonesia pun juga belum berhenti. Jangan dong, siapapun kan boleh berpendapat. Tulisnya sambil menambahkan ikon orang tersenyum dengan pipi merah merona. Yang duduk di atas sana kupingnya gampang panas kalau dikritik. Antara lain, tulis pemilik akun @mak-mak-mak, merespon dari akun Twitter RBTH Indonesia. Sementara itu, walau telah dipanggil oleh pihak Rektorat UI dalam rangka pembinaan, namun BEM UI menyatakan tidak akan menghapus meme Jokowi the King of Lip Service dari akun Twitter BEM UI Official. Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengatakan mereka tidak menghapus tweet itu karena merupakan bagian dari memiliki dasar yang kuat. Seperti diketahui, BEM UI pun lantang kritik Jokowi pakai meme. Mereka langsung dapat surat panggilan. Kritikan pedas yang disampaikan oleh BEM UI terkait dengan kepemimpinan Presiden Jokowi berbuntut pada pemanggilan dari pihak kampus. Pemanggilan dilakukan oleh Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Dr. Tito Latif Indra kepada Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra beserta beberapa mahasiswa lain. Dalam surat yang bernomor 195 sekian, ada 10 mahasiswa yang dipanggil. Semua mahasiswa yang dipanggil tersebut berasal dari BEM UI. Pemanggilan tersebut berkenaan dengan adanya poster yang diunggah oleh BEM UI di akun media sosialnya berisi meme Presiden Joko Widodo disertai narasi kritikan atas kepemimpinan Jokowi. Sehubungan dengan beredarnya poster yang dikeluarkan oleh BEM UI yang menggunakan foto Presiden RI, maka kami memanggil saudara pada Minggu 27 Juni pukul 3 sore di ruang rapat Ditmawa lantai 1. Demikian keterangan surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh Dr. Tito Latif Indra dan ditembuskan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI. Dalam unggahan sebelumnya, BEM UI menyebut Presiden Joko Widodo adalah presiden yang suka mengobrol janji manis. Jokowi kerap kali mengobrol janji manisnya, tapi realitanya sering kali tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Tulis akun BEM UI Official. Beberapa hal yang disinggung oleh BEM UI diantaranya soal revisi undang-undang tentang ITE, janji penguatan KPK, kerinduan di demo mahasiswa, serta beberapa lainnya. Kemudian, semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk lip service semata. Berhenti membual, rakyat sudah mual. Kritik BEM UI. Tak hanya itu, unggahan BEM UI juga turut menyertakan beberapa meme gambar Presiden Joko Widodo, seperti halnya gambar Presiden Jokowi di atas mimbar pidato dan disertai sebuah mahkota di kepala. Jokowi the King of Lip Service, tulis meme tersebut.